Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Clarissa dan Aku Andrea. Dan saat ini kita kedatangan Cantika, teman lama kita, udah lama tidak bersua. Bestie. Bestie kita dari SMA. Dari SMA, Ya. SMP, sorry banget. SMP, jangan lupa. SMP. Tua lu. Dari SMP. Antoneta Putri Cantika. Andrea Putri Cantika. Siapa sih Cantika teh? Oke, perkenalkan ya berarti ya. Halo semuanya, nama aku Antoneta Putri Cantika, biasa dipanggil Cantika. Aku teman dari host berdua di sini. Kita satu SMA. Terus sekarang aku kerja jadi HR dan co-founder dari salah satu perusahaan yang nanti akan dibahas di podcast ini. Podcast ini. Asik. Penasaran? Stay tune aja. Stay tune. Ya, kita jatuhannya kayak lagi acara ini ya. Oh. Kayak lagi kajian ya begitu. Nah, tadi kan sempat perkenalan ya Cantika, karena udah lama nih kita belum sempet di talk, kita ketemu ngobrol-ngobrol banyak lagi. Mau dong tahu sebenarnya apa sih kesibukan yang tadi kan kamu udah keren lah ini membantu co-founding this company. Ceritain dong itu tuh apa sih? Oke, buat company yang sekarang aku lagi running ini, itu namanya adalah Sphere Studio. Dia itu adalah sebuah digital creative agency. Nah, berarti bergerak di digital marketing dan juga di bidang kreatif lah, istilahnya kayak video, foto, dan segala macamnya. Gitu sih, paling generalnya ya, secara general. Siapa sih yang ngasih ide untuk akhirnya kamu memutuskan untuk ngebangun si Sphere Studio ini? Sebenarnya ceritanya lucu. Jadi co-foundersnya itu ada 4 orang. Ada 4 orang nih. Jadi aku salah satunya. Ada Cantika, saya sendiri, terus ada Jonathan, Raihan, dan juga Hazel namanya. Siapa nih kalian berempat nih, siapa ya? Kita berempat ini itu kita dulu ke kuliah di Jepang bareng-bareng berempat. Jadi kita ketemu pas lagi organisasi. Ada organisasi namanya Perkumpulan Pelajar Indonesia. Terus kita ngerasa kok kayaknya kerja berempat klop ya. Terus kayaknya kita bisa bikin sesuatu nih dari kerja ini, kenapa nggak make money from this four of us gitu kan. Akhirnya yang tercetus adalah creative agency, karena kita semua ada di bidang yang beda-beda kebetulan. Aku di bidang copywriting dan content writing, terus ada Hazel tuh di bidang marketing, Raihan di bidang production nih kayak video, foto, dan si Jonathan ini di bidang lebih ke bisnisnya lah, kayak finance and then business development kayak gitu, di bagian situnya gitu. Akhirnya tercetuslah salah satu dari kita berpikir, nggak sebut nama kayaknya karena orangnya tidak ingin di-mention, jadi salah satu dari kita kepikiran bikin creative agency ini pas lagi di kamar mandi, seperti biasa lah ya, di kamar mandi itu kan lagi biasanya lagi mandi kali ya. Biasanya kalau lagi kamar mandi lagi mikir ya, mikir keras. Muncul ide-ide mainstream. Betul, jadi ya biasanya kuncinya adalah pas lagi mandi itu biasanya suka terpikir ide-ide yang sebenarnya gila tapi sebenarnya bisa dijalanin gitu. Akhirnya dari situlah kita bikin Sphere Studio ini, karena kita ngerasa di Jepang kayaknya oke buat berkembang secara kreatif kan ya, dan secara digital marketing juga needs-nya lumayan besar. Jadi itu kenapa kita bikin Sphere Studio. Dari yang aku tahu kan pertamanya tujuan awalnya Sphere itu social media ya. Iya, fokusnya Digital marketing. Ternyata sama kenyataan yang terjadi sekarang itu berbeda. Boleh diceritain nggak? Boleh. Jadi seperti bisnis pada umumnya ya, yang kadang mungkin kayak apa ya, kayak yang terkenal sekarang contohnya mungkin Samsung, LG di Korea tuh awalnya mereka lebih fokus ke kayak peternakan dan segala macam kalau nggak salah ya. Terus akhirnya mereka masuk ke teknologi. Nah, kalau buat Sphere sendiri ini case-nya kita itu awalnya mau fokus di digital marketing tadinya, digital marketing dan social media marketing lah fokusnya. Bahsoi kan? Emosi. Ya, jadi digital marketing dan social media marketing lah ya paling tadinya yang kita pengen promosiin. Tapi ternyata opportunity pertama yang datang itu adalah video production. Jadi kita disuruh bikin video buat Bank Indonesia Tokyo untuk lomba, aku lupa lomba apa, tapi intinya mereka harus submit video buat lomba gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, kita kamera itu masih minjem, terus mic belum punya, jadi kayaknya nggak pakai mic deh, tapi pakai HP gitu ditodong gitu ke orangnya. Iya, sama pakai HP. Jadi HP satu buat backup, sama satu lagi kamera minjem dari teman, sama yaitu mic-nya dari HP satu lagi gitu. Itu awalnya dari situ. Terus puji Tuhannya menang akhirnya, si video itu menang juara 3 atau 2 atau juara harapan itu lah, lupa. Lomba lawan siapa aja?
lawan bank Indonesia lainnya yang di cabang-cabang lain di Indonesia gitu loh. Oh, Jadi Bank antar Indonesia oh, ngadain iya, berarti berarti antar iya, kantor. Di Jepang tuh ada Bank Indonesia di Tokyo, di tiap kota tuh ada Bank Indonesia. cuman di Tokyo aja kalau di Jepang. Terus itu lombanya lawan bank Sama yang di mana? Indonesia Jabar, Bank Indonesia Jabar, oke, Bank oke, Indonesia oke, yang oke. di Per distrik gitu. ya per distrik lah oke, istilahnya gitu. Terus akhirnya menang juara berapa lupa, tapi setelahnya mungkin biasalah ya word of mouth, jadi si orang Bank Indonesia itu ngomong ke orang KBRI pada saat itu, Kedutaan Besar Republik Keren Indonesia kan. banget. Pada saat itu karena komunitas Indonesia di Jepang lumayan kecil kan, terutama buat yang kayak BUMN dan kedutaan gitu kan. Akhirnya Kedutaan Besar ini bilang kita butuh merekam lagi untuk ada event di KBRI gitu, kalau nggak salah event resepsi diplomatik kah atau nggak tahu, lupa, pokoknya di Kedutaan Besar itu. Akhirnya kita rekam juga, masih minjem kameranya, masih minjem. Maaf ya banyak Iya, iklan. nggak apa-apa. Kan di alam, kita di nature. Iza. Terus iya, jadi di KBRI itu udah gitu, setelahnya ada lagi kita project sama TIU. Jadi TIU itu kampus aku yang waktu itu di situ kan, tapi dia dari cabang Indonesianya minta dibikinin video a day in my life gitulah, kayak Itu kayak buat promosi nggak buat sih? promosi, Iya. buat promosi karena banyak orang tua yang nanya gimana sih hidup di Jepang, di TIU tuh kayak gimana kegiatannya. Akhirnya kita bikin video itu. Pada awal-awal juga kita masih belum nge-charge yang tinggi-tinggi gitu, masih yang oke lah nggak apa-apa kita bantu misalnya buat portfolio kita juga kan, intinya gitu. Jadi ya makin lama dari BNI Tokyo ke TIU itu, terus ke KBRI juga, terus masuk ke BNI Tokyo juga akhirnya, karena ada BI, berarti pertama BI. Bank Indonesia, BI. Proyek terus pertama BI, terus ke KBRI, TIU, BNI. Iya, tapi aku lupa ya kalau ada urutan yang salah, mohon dimaklumi guys gitu. Jadi BNI, terus ya sekarang running, ya ada banyak lah ya, mungkin nanti aku cerita lebih panjang lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Berarti dari awal adanya Sphere Project langsung project gede dong sama perusahaan-perusahaan gede. Nah itu dia, tapi kita sempat setelah Bank Indonesia itu sempat ada berapa bulan itu kosong, nggak ada project sama sekali. Nah pada saat itu kita manfaatin untuk bikin iseng-iseng foto misalnya di Shibuya atau iseng foto di TIU, buat siapa tahu mereka minta nih buat katalog universitas mereka atau di Itu Shibuya. kalian yang nawarin atau gimana? Enggak, kita cuma foto-foto aja pada saat itu jadi ya, manifesting lah kayaknya gitu, ngumpulin ngumpulin portofolio iya sendiri juga. buat portfolio kita aja sebenarnya gitu. Sama kita iseng aja misalnya ada brand-brand Indonesia yang kita bawa baju, kita foto-fotoin di Shibuya, di Harajuku kayak gitu-gitu, biar nggak kosong aja. BI bisa tahu Sphere dari mana? Nah itu juga sebenarnya kebetulan sih guys, ini pentingnya network ya, karena salah satu co-founders kita ada yang magang di Bank Indonesia pada saat itu, terus dia nanya ada kenalan yang bisa shoot video nggak. Kita sebenarnya belum pede dong, Beruntung banget. tapi dia bilang yaudah kita ambil aja Pak, nggak apa-apa, kita aja yang ngerjain. Padahal kita belum pernah kerjain sama sekali video-video dan nggak punya banyak pengetahuan tentang video kan. Jadi emang merekanya juga sebenarnya ngeraba-raba juga kan. Iya, Iya. itu sih Laknya gede di situ. Iya, itu lah kayak gede di situ. Dan ya bener sih, kayak yang paling penting adalah network. Kita punya network tuh harus selalu dimanfaatin, kira-kira apa yang bisa didapat dari orang tersebut gitu kan. Ya, tentunya Kan setahu aku tadinya pertamanya Sphere mau fokus di kayak dibantuin UMKM ya iya kan? bener. Di UMKM Indonesia yang mau ini ke Yang Jepang. mau ekspor ke Jepang kan tadinya. Betul, kita mau bantuin supaya si UMKM ini punya basis sosial media dan marketing yang oke, Yang buat pas juga buat di Jepang ya. ya, dan branding yang udah oke buat mereka, pantas masuk ke Jepang gitu kan awalnya. Tapi ternyata project pertamanya itu, dan setelah kita lihat kalau bring UMKM itu lumayan, benar, maaf ya guys, kalau bring UMKM itu lumayan butuh dana yang gak kecil lah istilahnya. Oh ya. Iya, karena Itu tuh gimana sih apa tujuan awalnya yang mau bantuin UMKM yang mau Indonesia yang mau ekspor ke Jepang tuh kalian ngebantu di gimana, jadi apakah produk mereka diekspor ke Jepang, kalian ngebantuin proses itunya atau cuman bagian di brandingnya aja? kita bahkan belum sampai proses masuk ke UMKM yang mana nih yang mau dibantu. Jadi baru kan kalau namanya bikin bisnis kita raba-raba dulu ya, kira-kira marketnya yang cocok apa gitu, maksudnya yang apa nih gapnya di market ini yang kita bisa ambil opportunity gitu kan. Nah kita lihatnya ya udah belum ada nih kayaknya creative agency di Jepang yang
pengen bantuin UMKM untuk ekspor ke Jepang. Kita sekalian kayak brandingnya dibagusin, udah gitu dibikin lebih sesuai sama Jepang. Nah kita sampai di situ tuh, terus kenalah project BI itu. Akhirnya hilang semua dong yang di sini, maksudnya nggak hilang tapi momentumnya udah hilang kan ya. Jadi ya kita fokus ke yang BI itu. Nah setelah project BI kita mikir kayaknya kita bisa juga nih bikin bisnis kayak gini, kayaknya ini opportunity yang oke. Kita pusing nih nanti mana. Terus udah gitu ada Bank Indonesia, ada BNI Tokyo juga kan, dan ada Kedutaan Besar Republik Indonesia, ada Garuda Indonesia juga di Jepang kan. Jadi ada banyak lah opportunity-nya kita mikir, dan belum ada yang ngepionir. Siapa ya yang bantuin mereka itu karyawannya yang Sedikit. dari Indonesia sedikit, jadi mereka manpowernya dan human resource-nya sedikit lah untuk mereka bisa bikin sesuatu yang besar kan. Nah kenapa kita nggak bantuin mereka dari segi itu gitu loh, karena kita juga pengen bantuin promosi BUMN Indonesia yang ada di Jepang gitu. Akhirnya kami kira udah kita switch aja, kita switch switch aja. aja. Ganti Iya, di tengah jalan, tujuannya. ganti di tengah Oke. tujuan di tengah jalan, karena kita merasa tujuan yang satu sepertinya susah untuk dicapai dan ada tujuan satu lagi yang lebih menguntungkan dan lebih lebih oke untuk portfolio kita gitu loh. Akhirnya kita coba satu lagi opportunity, tujuan yang satu lagi gitu. Terus perkembangan Sphere dari awal banget ada, terus yang akhirnya ganti tujuan, terus Iya. sampai sekarang itu perkembangannya gimana? Perkembangannya, jadi sebenarnya waktu awal-awal banget kita baru ada Sphere di Jepang ini dengan kamera yang masih minjem tadi, akhirnya kita beranilah buat invest. Kita beranilah buat invest ke alat yang lebih oke, karena sampai kapan mau minjem kamera temen kan? Berarti dari si project-project tadi itu bisa tuh duitnya dipakai buat beli kamera. Nah sebenarnya belum seuntung itu. Akhirnya kita patungan berempat. Modal awal. Kita bilang ini modal awal lah, investasi awal gitu buat berempat. Beli kamera, dan kayaknya waktu itu beli kamera sama mikrofon dulu waktu itu, karena kan ya butuh wawancara atau apa gitu kan. Akhirnya beli itu dulu. Kameranya bagus. Kameranya aku jujur nggak tahu detailnya ya, tapi kayaknya sih oke lah ya untuk bisa syuting. Awalnya baru satu nih kameranya, yang cukup kira-kira untuk nge-shoot yang sama ini kita shoot kayak Bank Indonesia kemarin gitu. Akhirnya bahkan bagusan kamera yang minjem. Bagusan kamera yang minjem dibanding kamera yang kita beli, karena itu lumayan mahal kan. Tapi at least it's functional. Iya, Tapi itu at masih least. jalan berempat. Semua project itu tuh baru cuma masih dikerjain berempat doang. Nah waktu saat itu kita masih bener-bener semuanya berempat, kemana-mana berempat, semua project berempat. Dan saat itu tuh masih kuliah, jadi masih sambil jadwalnya masih ada pas nggak pasnya, ada yang mungkin sambil ada yang bolos, ada yang apa ya. Sampai bolos. Iya sampai ada beberapa tahun yang kuliah. Jangan ditiru tahun adik-adik. kuliah. Jangan ditiru ya adik-adik. Tahun kuliah ke 3. dua Kayak akhir semester akhir ya? Iya udah semester akhir deh, Oh, iya. kayaknya tahun ketiga lah, semester 5 kayaknya. Terus semester 4 mau ke semester 5 kayaknya waktu itu. Terus udah gitu kita setelah investasi itu dapat project-project lagi kan, tetap dari Bank Indonesia, karena mereka selalu ada event. Bank Indonesia selalu ada event. Berarti berkepanjangan ya. Berkepanjangan. Kerjasamanya. Berarti memang udah dipercaya gitu. Iya, itulah ya. puji Mereka Tuhan. memang suka ya. sama- dengan hasil videonya berarti ya gitu. Ya berempat lah kita. Untuk eventnya Bank Indonesia, untuk eventnya KBRI masih kemana-mana selalu berempat kan gitu kan. Akhirnya kita merasa kayaknya kita kalau harus handle satu event BI terus besoknya event KBRI, besoknya event BNI, atau ada yang kadang Itu eventnya memang padat banget. bersamaan, lumayan padat sih, karena ada satu bulan yang misalnya kayak di bulan biasanya tengah-tengah di Maret, April itu biasanya rame project karena uang anggaran baru cair. Jadi mereka harus menggunakan anggaran itu kan untuk bikin exhibition kayak atau apa gitu biasanya. Dan di Jepang emang ramenya biasa di tanggal segitu exhibition. Jadi ya kadang ada yang KBRI sama BI event di hari yang sama misalnya gitu. Kita ngerasa nggak bisa nih bagi waktu karena kita sambil kuliah, sambil kerja part time juga pada saat itu kan. Jadi ya ada lumayan banyak. Ini balapan. Susah ya. Terus akhirnya kita memutuskan untuk hire. Itu di bulan keberapa setelah Sphere jalan? Aduh lupa banget Tar ya. Udah nyampe setahun belum? Enggak lah, itu kedekatan paling 6. Iya kayaknya 4 hampir 4 Cepet banget gila, 4 bulan jalan udah banyak project sampai udah keteteran sampai butuh. Sebenarnya karena kita ngerasa bukan keteterannya sih, lebih ke kita ngerasa kualitas kita berempat itu
belum cukup untuk ngehandle satu divisi. Jadi waktu itu kita dapat project graphic design untuk bikin poster, kalau nggak salah poster dan apa gitu ya kalau nggak salah. Terus kita dari berempat ini nggak ada yang basicnya ini graphic design kan. Akhirnya kita bukalah hiring tapi kita nyari orang yang di Indonesia. Oh, remote work gitu. Iya, remote working. Karena pada saat itu masih COVID kan, masih COVID. Orang Indonesia atau orang yang ada di Indonesia? Orangnya ada di Indonesia dan orang Indonesia dong, gitu. Dan kita ngerasa juga kayaknya kalau pakai talent di Jepang udah banyak sih yang pakai talent di Jepang dan lumayan pricey juga kan, nggak affordable. Jadi kalau di Indonesia kita bisa ngasih harga yang kompetitif di Indonesia, maksudnya lebih lebih menarik lah untuk orang Indonesia, tapi buat orang Jepang segitu masih affordable gitu. Jadi cari tengah-tengah gitulah intinya. Nah, udah gitu kita hire lah si graphic designer itu, akhirnya satu nambah nih kan. Terus kita merasa kayaknya butuh ada satu orang yang kita percaya nih yang bisa bantu running si company ini. Akhirnya kita hire satu lagi dari kampus kita juga. Kita orang Indonesia juga. Tapi dia ada di Jepang. Dia ada di Jepang pada saat itu. Jadi mulailah berenam pada saat itu. Itu apa? Nggak, jadi intinya kayak ini tuh company memang didasari oleh anak-anak bangsa aja. Iya, itu gitu. Fokusnya sebenarnya. Fokusnya di situ. Buat sebenarnya ya dibilang nasionalis juga iya kan. Iya. Kayak kalian mungkin di sana dari mahasiswa-mahasiswi si Indonesia ini juga kayak ingin create something, terus kayak gimana caranya kalian bisa create di negara orang gitu kan ya. Betul. It's impressive. Betul. Dan kayak kita merasa dan kita merasa sebenarnya talent di Indonesia itu sangat high quality ya, maksudnya mereka punya value yang oke banget dan hasilnya juga oke banget, tapi mereka cenderung kurang percaya diri gitu. Padahal sebenarnya talent di Indonesia kalau secara quality bisa disandingkan dengan Jepang, kalau menurut aku sendiri ya, masih bisa compete lah gitu sama talent-talent yang di Jepang gitu. Makanya kita pengen ya sebisa mungkin selalu pakai orang Indonesia atau orang yang ada di Indonesia gitu. Iya. Ya bagus dong, berarti secara langsung meskipun kalian di luar tapi kalian juga memberikan peluang juga kan bagi kayak orang-orang yang di sini gitu. Iya. Ya, jadi kan tadinya kita berempat nih, terus berenam kan jadi kemana-mana. Nah, ini lumayan lompat jauh ya. Ada satu saat di mana aku kan graduate duluan kan sama the other two co-founders kan. Jadi berarti Nisa satu di Jepang, kita bertiga. Nisa satu di Jepang. Mau gak mau kita bertiga ini harus pulang ke Indonesia karena visanya kan visa studentnya habis dong. Akhirnya kita pulang lah. Kita stres dulu dong, ini mau ngapain? Bisnis lagi berkembangnya di Jepang tapi harus pulang, harus pikirin solusi. Akhirnya kita berpikir untuk buka kantor lah di Jakarta juga. Tapi pada saat itu belum tahu kantornya di mana. Bentar dulu, sewanya di mana? Cerita punya kantor di Jepang kan belum? Oh iya, main ke Indo aja. Iya bener. Iya, waktu itu. Jadi ini satu lagi pentingnya network lagi. Jadi kita juga dikenalin sama orang Bank Indonesia pada saat itu, dikenalin sama ada salah satu startup owner di Jepang, tapi orangnya orang Indonesia juga. Oh ya. Orang Indonesia juga. Namanya sebut nama kali ya? Boleh. Namanya Katania. Hai Katania. Jadi buat Katania ini kita bantu Katania untuk aktifin Instagramnya si bisnisnya dia, lalu bantu juga bisnis apa tuh? Bisnisnya namanya Dopang. Dia itu bisnis yang initially kita pengen bikin, jadi dia yang bantu ekspor UMKM Indonesia yang main ke jadi Jepang. Sebenarnya kayak akhirnya balik ke situ lagi, full circle gitu ya. Gitu. Dopang ini singkatan dari Indonesia Jepang, jadi Dopang namanya Dopang gitu. Terus si Katania ini banyak bikin project gitu kan, ada anak company-nya juga. Nah, kita yang bantu untuk bikin video production. Nah, tapi kita juga dikasih kesempatan sama Katania buat sharing bareng office di Tokyo pada saat itu. Jadi kita Katania biasanya di Fukuoka kan, tapi kita Katania ada office di Tokyo, dan dia bilang kalian boleh kalau misalnya mau taruh alamat kalian di office tersebut atau mau operasional di office tersebut. Jadi baik bangetnya Katania adalah kita dikasih opportunity buat itu. Pentingnya lagi salah satu adalah network dan gimana cara manage network itu gitu. Ya, pentingnya network dan gimana caranya kita maintain network itu biar bisa saling kasih hal yang baik lah satu sama lain gitu, benefit satu sama lain gitu. Akhirnya berarti Sphere punya kantor di Jepang, di Tokyo, iya. Itu tanpa mengeluarkan sepeser pun, berarti itu tuker jasa, betul. Nah, itu, tapi benar. Berarti jadi kalian kerja sama apa ya? Kayak persetujuannya
kamu kerja di kantor itu tuh jadi kamu terus-menerus bekerja bersama si Dopang ini? Iya, terus bekerja kerja sama Dopang ini untuk kayak konten sama video gitu, kita akan terus rekam buat Dopang kayak gitu. Terus karena tadinya kan kita, jadi sebenarnya kita tuh kampusnya jauh dari Tokyo, jadi kalau naik kereta mungkin 40 menitan lah ya. Jadi kalau projectnya jauh, kita tuh pasti ya pulang pergi walaupun itu udah beres projectnya jam 10 malam gitu, misalnya kita tetap Ke Tokyo? baliknya ke Tokyo, tapi baliknya ke rumah yang jauh itu, yang di Oh, kampus oke. itu. Jadi agak uncomfortable lah, at first very inconvenient lah istilahnya. Terus semenjak ada kantor itu, kita jadi bisa lebih santai lah, saya bisa istirahat di kantor dulu atau bisa nginep dulu di kantor Seru gitu banget. misalnya. Jadi ya gitu, jadi lebih leluasa dalam ngambil project juga gitu. Itu sih paling dengan adanya kantor itu. Terus pas kita balik lagi ke Indonesia itu, yang ketiga co-founders itu kan susah ya, kita biasanya kemana-mana berempat, project berempat, satu pegang kamera, satu interview, satu pembagian tugasnya jelas, tiba-tiba cuma satu orang nih. Akhirnya kita harus bikin sistem baru, bikin inovasi baru. Disitulah kita diuji lah, kayak ini masih mau berempat nggak nih gitu, masih mau berempat nggak nih, masih tahan gak ya dengan konflik-konflik yang akan datang ke depannya gitulah istilahnya. Tapi kita putusin awal berempat harus berempat juga terus gitu. Akhirnya bikinlah suatu sistem, ya harus adaptasi dengan keadaan mau gimana kan. Bikin suatu sistem di mana kita nge-employ anak-anak yang lagi kuliah di Jepang, orang Indonesia yang kuliah di Jepang, yang suka foto dan video. Kita ajarin, kita training untuk mereka datang ke acara, ke project tersebut pas on-site gitu. Jadi yang interview nggak lagi, biasanya aku kan, nggak lagi aku, tapi orang itu yang aku ajarin. Jadi Karena kalian ada bertiganya di sistemnya. Indo. Karena kita bertiga di Indo. Oh, jadi Dan kalian kekurangan kan. Jadi part-timer gitu. Iya, part-timer jatuhnya. Jadi kita pay mereka berdasarkan Per event. part-timer, per event dan per jam. Oh. Gitu, per Oh, jam. memang kalau di luar Harus by per hour jam, ya. by hour gitu. Jadi kita mikir ya bikin lapangan kerja dan bikin sistem baru, karena kalau berempat terus kan nggak sustainable kan Secara sistemnya. nggak langsung nggak terpaksa sih, maksudnya ya di push buat bikin si company itu biar bisa autopilot. Iya benar, iya. Terpaksa sih awalnya karena nggak mau Adaptasi, kan. Kita juga nggak bisa. Kita juga awalnya kayak ini kalau orang lain yang handle bisa nggak ya? Maksudnya dengan kualitas yang sama atau enggak ya? Dengan level of ownership yang sama atau enggak? Kan sense-nya pasti beda ya. Dan ternyata Ternyata berjalan dengan lancar. Ada pernah satu masa di mana empat-empatnya co-founders kita Di di Indo. Indonesia semua, terus jalan juga aja karena memang sistemnya keren udah jalan banget. juga gitu. Itu Berarti sistemnya sehat. sehat benar. Itu kalian nyari orangnya lewat mana? Kita awalnya buka di universitas kita dulu. Oh. Jadi orang-orang Indonesia tadi di perkumpulan pelajar Indonesia, siapa kira-kira yang tertarik, kita screening dulu, kita training baru. Terus kita buka juga ke universitas-universitas lain dong, dan kita buka di Instagram akhirnya buat semua orang yang ada di Jepang yang pengen daftar gitu. Ada nggak yang inisiatif duluan, kayak misalnya orang Indo, mereka nggak dari Jepang, nggak dari si tadi perkumpulan pelajar Jepang itu, dari Indo yang Ada. Jadi bukan pelajar, tapi kan beberapa tuh di Jepang tuh nggak semua pelajar ya yang orang Indonesia. Ada yang namanya Kenshusei kalau nggak salah, mereka tuh magang di Jepang. Jadi mungkin pekerja-pekerja Indonesia yang ke Jepang gitu. Nah, mereka punya side hobby misalnya fotografi atau videografi gitu. Mereka daftar dan akhirnya jadi fotografer kita sampai sekarang. kayak kan ada di kelas kita yang kerja juga di situ. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya di ini mengutamakan kayak kenalan, networking gitu. Waktu itu kita butuh video editor nih. Kita merasa kayak kita harus step up the game. Kayak nggak bisa kita edit cuman pakai Canva. Canva pertama. Kalau ngedit video nggak mungkin bisa cuman pakai iMovie Premiere. iMovie atau Itu something gue. like that lah. Ya kita Itu butuh kita ya, ngedit pakai iMovie. ya kita butuh seseorang yang emang di bidang itu gitu, emang belajar bidang itu. Akhirnya siapa ya terus keinget kayaknya ada nih di SMA waktu itu. Terus akhirnya aku kontak lah si namanya Boni. Iya kayak dia juga Itu dia familiar editor. dengan Boni harusnya. Editor handal itu di SMA. Dia selalu ngeditin video dance Chronicles kan, dulu ya, iya. Chronicles. Setiap Iya. ada presentasi di sekolah tuh Selalu selalu dia dia. nggak sih? Oh, oh. PPT-nya dia, video-video MPLS. semua Dia. dia. Iya, memang Oh di iya. kreatif kan Oh dia. iya, yang ngedance video dance MPLS. cungli. Heeh. Kan begini gue. Cungli. Chronicles ya gue. Iya. Kan yang Kameramen, yang editor, nge-MC MPLS juga kan dia. yang nge-video. Dia yang video ya. Masih sampai Iya. sekarang Jadi sekarang itu Boninya lagi sambil kuliah. Kerjaan enggak, yang lain. dia sambil magang karena dia di perfilman kan. Dia di perfilman, jadi harus magang yang sesuai dengan backgroundnya dia gitu kan.
Akhirnya, tapi dia masih freelance buat video-video kita. Jadi enaknya fleksibelnya sebenarnya kerja iya, di sebenarnya Sphere. fleksibel. Freelance mah enak sih. Jadi dia awalnya sempat freelance dulu, terus udah gitu intern, terus udah gitu Bedanya freelance apa lagi. tuh, Kak? Kalau intern kan di kontraknya 6 bulan ya biasanya. Kalau di kita 3 sampai 6 bulan kalau intern. Udah gitu secara pay juga pasti beda kan, karena udah gitu dia lebih terlibat. Untuk akhirnya bisa dia ada kontrak intern itu gimana? Tentunya perlu di ini dulu ya, perlu di lobby dulu ya kan pada saat itu. Siapanya yang lobby? Yang melobi? Elunya? Iya, Oh iya. iya, karena HR kan, oke. in charge-nya HR. Jadi mintalah ke Bonibon, bisa nggak kayak nanti benefitnya ini, kamu kasih ini ke kita kasih ini ke kamu gitu lah. Jadi pertukaran benefit lah pada waktu itu. Dan juga secara pay beda, sama keterlibatan dia di Sphere juga beda gitu kan. Kita belum ngomongin ini dari tahun berapa sih? Sphere Studio dari tahun Oh berapa? iya ya, 2021. Berarti sekarang 2 tahun. Udah 2 tahun. 2 tahun. Udah 2 tahun udah punya 2 kantor. Iya. Di Indonesia Tuh, 1, Kak. di Jepang 1. Iya, itu karena laki sih kita bilang, karena laki ya. Tapi kan luck tidak bisa datang kalau tidak siap juga kitanya. Kita tidak bisa ambil luck kalau nggak siap dan nggak ada kesempatannya. Untungnya ada kesempatan dan kitanya juga siap, jadi terjadilah. Dan bisa Jodoh di-maintain. ya saya. Iya, luck Iya. jodoh. Tadi belum diceritain kantor di Indo. Iya, kantor di Indo juga ini thanks to Katania sebenarnya. Jadi, Oh, sama? Sama juga Katania juga. Ya nggak bisa disebut secara. Makasih ya Kak Tania Makasih ya Katania. sebelumnya. Nggak bisa disebut secara detail, tapi ada kerjasama dengan Katania juga. Kita ada kantor di Jakarta Barat untuk sekarang ini. Waktu kita lagi pusing banget mau bikin kantor di mana ya, mahal nih di Jakarta. Apa bikin di Bandung aja ya, apa bikin di mana aja. Itu tiba-tiba Katania datang seperti berkat yang luar biasa ya. Udah gitu Katania bilang ya kita tetap ada perjanjian lain beda dengan yang Dopang, itu ada yang lain. Tapi tetap 0 rupiah untuk kantor. Sebenarnya iya tetap 0 Sewa rupiah. gedung gitu Untuk nggak sewa gedung nggak ada, tapi ya mungkin untuk secara Untuk operational cost ya jasanya pasti keluar, tapi ya secara gitu. Tapi Iya, in a way ini juga kayak Cengli lah jatuhnya. Iya, Jadi semuanya dua-duanya dimudahkan simbiosis. ya. win-win lah ya, win-win Win-win solution. solution ya. Iya, semoga win-win ya, katanya juga win, semoga ya. Semoga win. Kita doang yang win kan nggak lucu. Iya gitu. Semoga bisa segera membuka cabang baru Amin. pakai duit sendiri ya. Amin, itu amin Jadi banget. Iya. Bisa makin berkembang. Nah, Iya. ngomong-ngomong itu kira-kira untuk kayak long term goals atau kayak what's your vision for Sphere and for yourself? For Sphere, kalau for Sphere sendiri harapannya adalah semoga bisa menyentuh lebih banyak kota-kota lain di Asia mungkin ya, karena kan kita sebenarnya fokusnya untuk diaspora ya, maksudnya diaspora adalah di Jepang. Kita sekarang berarti buat lapangan kerja buat banyak orang Indonesia di Jepang dan ngebantu BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia di Jepang kan. Nah, dengan seperti itu kayak kita pengen sistem ini kita plant di negara yang lain juga, misalnya ke Korea kah, atau misalnya di Singapura kah, negara-negara yang juga mungkin ada banyak perusahaan-perusahaan Indonesia gitu yang butuh jasa dari orang Indonesia yang tentunya berkualitas juga gitu. Karena anggapannya banyak orang yang berpikir kalau di Singapura ya selalu pakai jasa orang Singapura karena jasa orang Singapura lebih oke. Iya, karena mereka tahu Medan ibaratnya. Betul, Iya. padahal orang Singapura juga banyak yang nyari freelance orang Indonesia kan. Iya. Itu jadi kenapa nggak kita jadi yang menyalurkan itu aja gitu. Jadi orang Indonesia bisa lebih berkarya lewat Sphere Studio gitu sih. Harapannya itu untuk Itu dari goals-nya. kamu? Itu dari aku. Nah, tapi untuk yang goals yang besarnya mungkin semoga bisa lebih banyak klien lagi yang lebih butuh bantuan kita lah ya istilahnya. Mungkin nggak cuman BUMN atau perusahaan-perusahaan Lebih besar, variety lebih ya. variety lah, bener. Kalau kita bisa nyentuh yang UMKM juga mungkin suatu saat nanti would be great juga. Udah ada pernah kerja sama UMKM di Indonesia belum? UMKM di Indonesia pernah 2 kali ada klien social media management, tapi kita udah switch fokus lagi, jadi nggak di UMKM, tapi emang kita company international company yang ada di Jepang kita aimnya sekarang, atau Oh, company yang ada di Indonesia, yang multinational company yang ada di Indonesia. Multinational Dua company. Karena kalau UMKM itu lumayan ini ya, harus bener-bener effort banget Tricky itu dan sebenarnya, tricky sebenarnya, ya. tricky bener kalau UMKM itu. Kayak memang ada creative agency yang fokusnya di UMKM, jadi saingan kita jadi banyak kan, jadi nggak ada unique selling point-nya. Iya, betul. Iya kan, nggak ada unique selling point-nya dan kompetitornya terlalu banyak, jadi kita mikir kayaknya bukan sekarang waktunya mungkin gitu. Jasa yang kalian tawarin apa aja sih? Video production, fotografi. Oh iya, aku belum mention, kita juga ada brand, anak brand namanya Memento. Memento itu Memento Japan. Memento Japan, dia itu
travel photography agency gitu di Jepang. Jadi kalau ada yang mau Spill liburan, projectnya apa aja? kalau ada yang mau liburan, jadi kita tuh handle foto-foto buat keluarga, buat couple, buat yang mau pre-wed misalnya gitu kan, buat yang mau pre-wed ke Jepang itu buat mau pre-wed ke Jepang atau mau foto sama family itu kita bisa handle. Jadi kita juga ambil fotografer dari Indonesia yang ada di Jepang dan nanti mereka akan fotoin kalian kalau kalian ambil memento Japan berarti di Jepang. itu di Jepang aja. Di Jepang aja, sejauh ini di Jepang aja. Shout out buat kalian yang mau Pre-wed. ya mau ke Jepang, memento Japan. Memento Japan gitu. Itu sekarang memento foto berarti foto video. Kemarin foto nikahannya siapa? Itu boleh di-spill nggak ya? Boleh, Aku nggak tahu. udah ada Soalnya di IG-nya. boleh ya. Kita kemarin fotoin Arhan dan Azize pas mereka nikah Arhan di Azize Jepang. difotoin sama Arhan Memento. Azize. Arhan pemain bola Indonesia. Timnas. Ini Indo. katanya boleh. Pas ke gue boleh aja. Arhan guys, buat yang nggak tahu Arhan nih carilah di Google pasti. Congratulations. Masa lu pada nggak mau samaan difotoin sama fotografer Alhan Azize, gue mau. Iya, foto guys sama Memento Japan. Nanti ada ditaruh ya linknya Kak. Iya, Harus boleh. ditaruh. Iya, jadi tadi apa? Videografer, videografi, fotografi, Branding juga nggak kalian? branding kita handle juga, marketing, social media marketing juga handle, bikin website juga beberapa kali ada juga. Jadi ya lebih ke marketing sih, digital marketing sih untuk sekarang, lebih ke itu. Itu. Terus Sekarang. Udah nggak sih? udah kali ya itu soal Sphere. Sekarang dari cantikannya mau nanya pesan dan kesan dari kamu. Oh sebelum itu mau tahu dulu, menurut kamu seorang co-founder sebuah digital creative agency, Berat nih. buat teman-teman yang lagi merintis bisnis, teman-teman muda, teman kita yang lagi ngerintis bisnis, kamu punya pesan apa? Pesan membangun. Bentar ya, ada moge. minum dulu. Cheers. Enggak. Mana? Oh, Pesan buat para pebisnis muda. pebisnis muda. Sepertinya aku belum begitu belum ada Belum merasa ini layak ya layak. buat belum Enggak, masalah apa-apa. nggak apa-apa Enggak, ya bisa. Dikatakan oke justru. ya intinya gini lah buat para orang-orang yang ingin merintis bisnis Atau sedang merintis bisnis itu susah, intinya susah. Ini disclaimer juga, tapi ya menjadi penyemangat juga. Bisnis itu susah, tapi di tengah-tengah menjalani bisnis itu pasti ada aja small goals, small achievement, small hal-hal yang kalian bisa ambil. Dan rasanya tuh kalau ada hal-hal yang kita achieve tuh sense of achievement-nya melebihi apapun sih menurut aku ya sendiri pribadi, apalagi dari seseorang yang nggak punya background bisnis sama sekali atau keluarganya nggak pernah berbisnis sama sekali kan. Jadi itu satu, susah tapi layak untuk diperjuangkan karena hasilnya sangat oke gitu ya, nggak secara uang aja tapi secara value juga. Terus mungkin pesannya adalah jangan cepat menyerah, karena pasti di tengah-tengah akan ada nyerah aja kayaknya ini saat yang tepat nih buat nyerah gitu. Jangan cepat menyerah satu, tapi tahu juga kalau sudah ada sesuatu besar yang terjadi, sesuatu kayaknya ini sign deh buat nyerah, kayaknya ini sign deh buat ganti atau switch. Itu harus berani untuk switch. Jadi itu penting sih menurut aku, kayak punya goal itu penting, tapi punya plan B itu lebih penting lagi menurut aku. Punya goal itu penting. Itu tapi Super sekali. ya harus berani untuk switch lah kapanpun itu. Dan dua, itu tadi networking, harus ke tempat-tempat manapun, keluar dari comfort zone, ke tempat-tempat manapun, ketemu banyak orang dari berbagai industri, orang-orang dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, Nyanyi gue. ibu-ibu, Bapak-bapak iya. ya gitulah. Jadi berusaha untuk ketemu dan set goals. Kalau ketemu sama seseorang harus ada sesuatu yang dibawa pulang, entah itu pelajaran atau entah itu kerjasama, kolaborasi, atau mungkin ID Instagram juga nggak apa-apa, nomor WA juga nggak apa-apa, sesimpel itu juga nggak apa-apa. Tapi barang jangan ya. Nggak boleh. Barang jangan dong, kalau barang Nggak boleh. jangan. Kalau itu klepto ya Jangan. kak, jangan. Ya itulah, intinya selalu ada yang harus dibawa pulang kalau ketemu seseorang. Gitu. Kalau belum bawa sesuatu, belum bawa nilai, belum bawa nomor WA, jangan pulang dulu. Kalau buat itu kan buat yang tertarik di bisnis ya. Bisnis. Kalau buat teman-teman kita yang masih bingung Mau sama ngapain gitu ya. seperti saya, contohnya bentar lagi lulus, saya nggak tahu, bingung nih. Teman-teman pasti itu akan selalu ada ya, pasti itu akan selalu ada dan harus dihadapi. Jadi nggak semua orang nggak akan menemukan passionnya, nggak akan menemukan apa yang mereka ingin lakukan. tidak berjalan linear kali ya. Iya, nggak berarti ya. berjalan linear. Aku backgroundnya kan bukan bisnis, backgroundnya IR ya, hubungan internasional. Aku juga waktu lulus kayak merasa
krisis identitas gitu. Ini kenapa gue jalanin bisnis ya padahal degree-nya IR gitu loh. Apakah harus apply magang ke kedutaan atau gimana kayak gitu kan. Jadi ada pasti akan ada. Iya loh, tapi serius itu banyak banget kayak orang-orang yang ngerasa gue lulusan ini harus ke situ aja. Terus ketika dia menjalani pekerjaan yang ternyata bertolak belakang dengan degree-nya dia, itu dia ngerasa kayak salah gitu. Iya, padahal enggak kok. Keberhasilan itu tidak diukur dengan apakah kalian berada di jalan yang benar dengan kayak degree-nya apa, harus sesuai dengan itu, enggak kok. Jadi ya namanya degree ya kita semua kan belum tentu se-passionate itu dengan degree yang kita ambil. Bisa jadi karena ada tuntutan orang tua atau mungkin ada pengaruh orang lain gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa, pasti akan selalu ada fase dimana bingung mau ngapain, dan itu nikmatin aja. Kalau pada saat itu datang ngerasa kayak duh kayaknya gue masih nggak tahu mau ngapain, itu tuh bukan sesuatu yang buruk, justru menurut aku suatu start untuk kita bisa belajar lebih banyak tentang diri sendiri, apa yang kita suka, apa yang kita pengen explore gitu kan. Sebenarnya di dunia ini luas, maksudnya waktu masih banyak, yang bisa dieksplor masih banyak gitu. Jadi iya jangan coba berpikir. marahin buat teman-teman gue, teman-teman Jangan saya. cuma berpikir kalian tidak berbuat apa-apa, kalian tidak produktif, kalian tidak sesuai dengan yang ada yang harusnya ngerasa gitu. bahwa terus percuma dong gue 4 tahun kemarin bisa gue Enggak, belajar enggak, komunikasi, enggak. tiba-tiba sebenarnya gue sukanya gambar. Ih bener, tapi gini, temanku juga banyak yang berpikir kayak kuliah kok 4 tahun lama-lama tapi lulus nggak tahu mau jadi apa. Enggak, itu tuh fase, dan kuliah 4 tahun itu nggak menjamin kalian dapat kerjaan. Itu tuh kuliah tuh bukan jaminan, intinya gitu. Kuliah tuh bukan jaminan, dan kuliah tuh investasi, tapi bukan investasi menuju pekerjaan, tapi investasi menuju networking yang lebih luas. Itu sih. That's Barbie. Yes, gitu. Jadi jangan berpikir kuliah pasti harus dapat kerja, enggak. Kuliah dapat teman ini bisa bawa apa buat kita. Itu Dan sih. yang terpenting cherish every milestone. Yes, ya. Yeah. Small milestones itu matters guys, nggak harus dirayakan. Semua aku harus dirayakan, tuh. Si Nadine Amida, abis ini saya setel lagunya. Setel. Gitu. Pasukan Nadine nggak lu? Enggak. Oh enggak, udah enggak. People change. Nadine change. Nadine change. Ya. Iya. She got red hair now. Iya. Not only the hair though. What else? Banyak. Kepribadiannya sekarang berbeda. Are you dia. Nadine's friend? Oh bukan, saya tahu ya. Andrea change nggak kamu menurut? Change. Not really sih. Kagak You begini-begini aja. I change. Iya, jadi imut ya dia. Iya jadi Jadi cute. unyu. Jadi bisa aku kamu. Dulu kok enggak ada aku kamu. Mana emang? Udah jangan lu gue nih. Oh iya. Aku kamu. Aku kamu. Oh iya, aku kamu nih, aku kamu. Aku kamu. Kamu. Itu intinya itu. Celebrate every little milestones. Milestones. Iya, every little achievements gitu sih. Ada lagi? Ada misalnya saya mau jalanin bisnis. Gue bingung mau mulai dari mana. Ini dia. Ini pertanyaan teknis yang susah untuk dijawab ya, karena kita startnya beda sama orang-orang lain, dan selama pelaksanaannya Join juga aja. beda. Iya kak, ikut aja kak. Join aja. Iya, jadi startnya, jadi start semua orang pasti beda. Terus di tengah-tengahnya juga pasti beda, ada yang lancar, ada yang enggak. Kita untungnya sampai sekarang masih lancar gitu ya. Ya di tengah-tengah ada ini itu yang terjadi, tapi sampai sekarang masih puji Tuhannya lancar. Tapi untuk bisnis sendiri, yang paling penting ini sih, harus punya visi dan misi yang kuat. Jadi brand kamu, bisnis kamu itu mau buat apa, fungsinya Gue punya apa, pertanyaan lagi. tujuannya apa gitu. Kalau udah jelas ya, nanti semuanya akan datang dengan sendirinya gitu. Ada yang begini say, jadi dia udah jalan bisnisnya, tapi dia bingung, aduh dia nggak tahu visi sama misinya dia apa. Terus dia mindsetnya begini, bisnis gue nggak bakal maju nih soalnya gue nggak tahu visi misi gue apa. Jadi menurut aku pribadi gitu, jadinya sayang, jadinya dia stuck di situ karena dia stuck mikirin visi sama misinya. Oke. Tapi udah jalan bisnisnya. Bisnisnya udah jalan, tapi dia visi sama misinya masih abu-abu. Kalau start bisnisnya dari awal, dari scratch, visi misi penting. Tapi kalau belum ada visi misi tapi bisnisnya udah jalan, ya nggak usah stuck mikirin visi misi, jalan dulu aja bisnisnya sampai nanti akan ketemu titik di mana ngerasa kayaknya kita harus bikin visi misi nih biar company ini lebih jalan. Akan ada datang saatnya, karena kita juga awalnya jos aja, jalan dulu aja tanpa visi misi. Berarti gitu buat teman-teman yang lagi jalanin bisnis, jos aja. Iya, kalau udah ada kliennya, udah ada marketnya, udah ada demandnya, ya jalanin dulu aja. Nanti akan ketemu sendiri. Tarik aja visi misi dari project yang kita jalanin selama ini. Terus gitu. tipsnya buat teman-teman yang lagi jalanin bisnis harus ngapain aja? Riset kah? Oh, riset ya jelas. Kalau gini, riset penting, tapi jangan terpaku dengan riset, intinya gitu. Karena kita dulu risetnya
gapnya ada di UMKM itu tadi kan, di Iya. UMKM tadi. Tapi Tapi ternyata ternyata kurang opportunity-nya, iya gitu. Jadi research penting, tapi lihat opportunity juga yang ditawarin sama market gitu loh. Nah kalau misalnya research-nya sesuai dengan opportunity, ya silahkan jalan. Tapi kalau nggak, ganti aja. Idealis tuh penting gak sih di bisnis? Aku orangnya tidak idealis ya. Maksudnya, Kamu komersil. aku Ini idealis nih. idealis Enggak, ya. aku nggak idealis. Oh, kamu gak idealis? Kamu Nggak idealis nggak? Enggak. Nggak idealis. Aku lebih Tapi sedikit realistis. perfeksionis ya, jadinya. Oh, perfeksionis. Ini perfeksionis. Aku perfeksionis. Virgo. Makanya aku perfeksionis dan realistis kan. Jadi susah jalan untuk susah bikin bisnis kalau nggak disemangatin, kalau nggak ada orang yang idealis, nggak bisa jalan. Jadi untungnya berempat ini, co-founders ini adalah yang idealis ada, yang Oh, realistis jadi ada. kayak kalian bisa bring balance. Iya, bring balance to the Iya. company gitu. Iya, jadi idealis itu penting, Tapi tapi harus realistis juga gitu. Maksudnya kalau ya pokoknya kita tahun depan mau punya 10 klien misalnya, tapi marketnya nggak over, nggak ada demand 10 klien itu, ya harus berani untuk ganti targetnya gitu. Target boleh tinggi, tapi ya yang kita selalu bilang targetnya selalu high, maksudnya susah untuk dicapai dan juga tetap ada yang achievable, jadi cari di tengah-tengah Oh iya. itu, selalu cari di tengah-tengah. Yang Kita set dulu, reachable-nya iya, mana. yang reachable-nya mana. Jadi kita selalu set 2 dulu. Pertama, set yang kayaknya kita pengen nih, kayaknya bakal beneficial buat finance, tapi susah untuk dicapai gitu. Ini set dulu, taruh dulu. Tapi kita pikir kira-kira dengan kapasitas human resource kita, dengan company kita, dengan semua resources yang ada, kira-kira yang achievable tuh targetnya berapa. Nah, kita tentuin lah di tengah-tengah itu. Gitu. Oh, tapi aku mau ngekoreksi diri. Kenapa boleh. tuh? Bener, aku dulu idealis. Iya, dulu idealis terus sih kan dia. kata Karena gue, lu mah Iya. idealis. Tapi kenapa jadi realistis? Shiftnya tahu nggak apa? Hmm. Karena starting point aku Hmm. terlalu awal. Oh, ngerti Ini sih. ngerti nggak Ngerti kenapa? aku, ngerti. Starting point aku terlalu awal. Habis SMA langsung bikin bisnis. Nggak ngerti kan sebenarnya bisnis. Oh, Gue lupa, that's gue tuh true. idealis. Benar, Lupa dia benar, pebisnis dulu Iya, ya. iya. Dari dilahirkan si bisnis itu juga Ah iya. sebenarnya salah kaprah dengan view pribadi tentang apa yang mau dicapai, dicapai, itu. iya, Jadi iya. terlalu idealis kan di situ. Akhirnya apa, karena starting point-nya terlalu awal, terus masih muda juga mungkin ya. Iya. Sebenarnya Disitulah dibutuhkan Di situ. digital creative agency ya. itu Buat nolongin. Iya, tapi somehow bisnis iya. sama tapi juga. loh. Tapi Karena bisa juga nggak? brandingnya sebenarnya oke. Wih, brandingnya oke kok. Brandingnya oke. Cuman eksekusinya kali ya. Eksekusinya nggak bisa. Iya. Kenapa? Karena tidak ada resource-nya Iya, yang iya, iya, mumpuni, iya, ngerti nggak sih, iya. dari diri sendiri. Karena dulu pemikirannya juga egoisnya cuma bisa sendiri, nggak mau Dari orang lain. Delegate, nggak bisa percaya, delegate, nggak bisa iya. delegate juga Iya, ke gitu. orang lain. Itu juga Ketika orang udah lain. percaya sama orang, salah orangnya. Itu bisa dibilang kayak gitu. Tapi meskipun despite all the Yeah, all apa the ya, all the hardships, mishaps all the- yang iya, pernah ha. ada, all the troubles, itu dari idealismenya sendiri karena Iya. nggak realistis. Iya, itu benar Lo mau jualan apa pada akhirnya? Terus dari situ emang bubar sendiri kan, sempet kayak, tapi memang sempet yang diobrolin kamu tadi bener, kayak sempet ada mandeknya, ngerti nggak sih, pas Iya, waktu iya, si pasti downfallnya Iya. itu kan kalian juga maksudnya tahu gitu. Ya, how to bounce back Gimana? itu yang kadang How to susah. bounce back-nya ini it took two years. 2 years, it took 2 years It ya. took 2 years for me to get back and for me to look back at that Apa yang salah moment, gitu ya. yang Baru kayak menyadari. nggak regret, nggak guilty lagi, yang kayak oh been there done that, so then what am I supposed to do now? Iya. Gitu. Iya, bener sih, bener sih. Ya, ini lagi sih yang mau ditambahin buat orang yang mau bikin bisnis. Kalau aku sendiri pribadi, rekomen untuk misalnya baru lulus kuliah, kerjalah dulu sama orang. Itu benar. Kerjalah dulu sama orang. Karena aku sendiri sekarang merasa semua teman-teman aku kan kerja ya, maksudnya sedang bekerja. bekerja. Ya bekerja, tapi mereka bekerja untuk orang lain, jadi mereka bisa mendapat mentor. Enggak, maksudnya kamu nggak pernah ada kerja sama orang Aku lain nggak dulu? pernah kerja sama orang lain, langsung bisnis. Tunggu, Kecuali part time ya. bukannya pernah translate ya? Iya, Remote tapi juga that's kan kan? it's a different. Oh, iya. Kalau yang It's lain di different. korporat gitu atau gimana? Iya, yang lain di corporate misalnya kayak banking atau di kedutaan atau Oh di gini aja, berarti di harus agency. mendingan kerja sama orang tuh yang langsung gitu, kita bisa Iya. ngelihat kita dikasih job desk-nya apa, nggak Iya. yang remote. Pokoknya intinya aku tuh pengen learn something dulu dari orang yang memang sudah lebih berpengalaman gitu. Karena nggak ada, aku langsung jump to the eksekusinya kan, How langsung ke does that bisnisnya. affect you? I ended up not having enough insights aja sih, Oh, insights dan how to lead people. oh. Karena I have to lead people kan, harus lead people, tapi aku nggak pernah di-lead orang. Aku selalu yang lead, jadi nggak tahu apa cara lead yang baik seperti apa tuh, nggak ngerti gitu. Tapi sekarang Sekarang ngerti karena Udah terbiasa. Sudah by terbiasa. experience mungkin ya. atau more lebih ke by experience atau lebih ke karena kenal sama orang yang Pernah. pernah ngajarin? oh, karena kenal sama orang yang pernah.
yang ngajarin. Tapi experience juga nggak? Experience juga matters, experience juga sama cari tahu sih, ya baca buku lah, ya belajar dari courses lah ya. Itu sih penting ya guys, baca buku, soalnya Cantika kan Ya, baca buku ya. Baca buku guys, hidupnya untuk baca buku, dia di dunia ini tuh untuk baca buku. Baca buku. iya. Dan membuat sphere kali ya. Iya benar. Karena Kali. baca buku bisa buka sphere dia. Oh, iya, Nonton bener. ya. Nonton Ya. Peaky Blinders. Ya Korea nggak pernah nonton. Enggak. Lu Korea lu. Iya, Drakor. Korea ya. Cantika ini jago bahasa 17 bahasa loh. Nggak ada 17 bahasa nggak Berapa sih? sih? Berapa bahasa sekarang? Enggak, cuma berapa? 4? Inggris, Jepang, Korea. Itu dia udah tes semua. Jerman. Itu udah Jangan, diakui enggak, udah lupa, jangan udah lupa. Nggak sih? secara legal. Jangan udah lupa dong. Udah legal tuh dia dianggap bisa menguasai bahasa-bahasa itu. Iya, Kalau aku juga. Gue saya trilingual lu. Trilingual ya, boleh lah trilingual. Trilingual. Indonesia, Inggris, Inggris, Jepang, Korea. Jepang nggak ini Jepang nggak? Orang lu habis Bukan ngambil fluent. JLPT, Nggak fluent. JLPT lu. Iya. Ya nggak bisa, udah tes Tapi begitu mah udah Your bisa ya. Japanese itu lebih ke educational purposes only. No, Nggak kayak Tapi yang kan sehari-hari. di Jepang kan kuliahnya pakai bahasa Inggris. Oh, Iya, so gua it's kira lu more of a udah- daily Japanese. Enggak, gue kira dia pakai sampai pakai Kuliah bahasa bahasa Jepang. Enggak guys, Oh, disclaimer, no. Coba kalau kita pakai kuliah bahasa Jepang, nani doang. Watashi wa. Watashi wa. Ngomong Asal watashi wa Favorit nggak sih, favorit sensei? sensei. Favorit sensei dia. Apa sih makan malam tuh? Gitu penting. Ya kalau saran aku pribadi, kalau kalian bukan background bisnis, terus pengen bikin bisnis, sarannya sih kerja dulu sama orang ya. Misalnya kalian pengen bikin bisnis kreatif ya kerja di creative agency misal. Gitu. Kalau mungkin kalau udah pernah belajar bisnis ya silahkan bikin. Kalau kan nol ya tentang bisnis. Dulu bahkan aku sempet yang kayak pokoknya hal yang terenggak mungkin di dunia adalah Cantika Bisnis. bikin bisnis. Gitu. Tapi jangan suka ngomong gitu guys. sempet kepikiran ikut salah satu dari orang tua nggak? Sempet lah. Kayak misal Sempet lah. ekonomi atau Dosen sempat Lo. jadi dosen. Lo enggak sih? never. Cross. Tapi presiden milih siapa? Wah. Kamu lah. Apa ya? Pesan. Pesan buat teman-teman saya yang sedang merintis bisnis, semangat, jangan takut, Jangan takut, bener. jangan takut gagal, Iya. jangan takut. Maksudnya kegagalan adalah bagian dari keberhasilan gitu. Iya benar, itu benar kok. Kayak Itu banyak- enggak klise sih. Iya, yang ingin banget berhasil akhirnya dia takut mengambil resiko, jadinya ya nggak maju. Iya, enggak akan pernah maju. Harus gagal dulu baru nanti akan maju. Untuk tahu caranya menang kita harus kalah dulu guys. Yes. Ngomongin kegagalan, kalau misalnya habis gagal, take your time. Ya. 2 tahun nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, it will take Selama apapun itu. years juga gak apa-apa. Yes. Tapi just remember to get back up again, Mhm. and then meet your friends again. Aha. Yeah, keep your friends close, especially if you're a girl. If you're a girl, stay close to your girl's friend. Yes. Because sebenarnya ini adalah suatu, ini kayak brings health, tau nggak sih, kayak ada research yang Oh, ini iya. tuh ngasih serotonin sendiri. Iya. Kalau kita ketemu cewek, kita cewek. ketemu teman-teman cewek kita, Oh. it brings serotonin to us. Oh, I see. Yeah, it keeps us healthier because we're happier. We talk Okay. about things that we like. Iya, betul sih. Gitu. Iya, Hack terus itu. jangan apa-apanya ingin dilakuin sendiri. Ya, harus berani Harus delegate ke orang, harus Iya. berani share the. belajar percaya sama orang lain juga, Yes, itu penting. betul. Ya itu salah satu bagian dari ngambil resiko juga sih, percaya sama orang lain. Iya, betul. Kadang gitu kan, jadi saking perfeksionisnya nggak mau percaya sama orang. Iya, dulu pas Fir juga gitu, terus aku dimarahin sama co-founders yang lain. Apa katanya? Karena Cantika mau sampai kapan ngerjain semuanya sendirian gitu. Mau sampai kapan ngerjain semuanya sendirian karena ini nggak sustainable. Ya kan, mau sampai 5 tahun, 6 tahun ke depan, lu terus mau ngerjain ini terus aja. Kamu selalu gitu kan? Iya, selalu kayak gitu karena aku merasa aku capable, aku merasa ya udah ini akan lebih cepat selesai kalau aku yang ngerjain sendiri gitu. Jadi aku end up carrying the others kan, dan yang lain jadi nggak belajar untuk gimana cara nyelesain itu. Jadi ya sekarang udah berubah lah untungnya ya. Jadi aku selalu mengajarkan yang apa-apa. Aku taruh dulu kalau mereka nggak bisa, nggak sesuai ekspektasi, aku harus ajarin gitu. Betul, kalau nggak sesuai ekspektasi diajarin bukan dilepas ya. Ya, Iya, dan gitu kalau lu pada punya usaha jadi bos, jangan begitu lu. Kalau anak-anak lu kagak bisa, ajarin, kasih tahu. iya Bukan jangan dipecat. dilepas, jangan dilepas, betul. Ya. Itu. Ya udah, paling gitu aja. Outro. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada banyak. saudari Cantika. Cantika. Ya, jangan pulang dulu, kita makan dulu kebetulan. Iya, Lah, maaf, makanannya mana ya? makanannya mana ini? Ya, sekian dari blablabla. Sekian, terima kasih. Kasih, thank you for watching. Jangan lupa give it a thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. If you like it and if you don't like it,
Give it a thumbs up also. Udah beres. Dikasih. Sialan emang. Yeay. Kasih, Makanan lain guys. kemana ya? Bye.